Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Malam ini saya sungguh sangat bersyukur kepada Allah SWT karena di malam ini juga kami dipertemukan kembali oleh Allah dengan teman besti saya pada waktu kuliah S1 di IAIN Surabaya tahun 92. Alhamdulillah sampai detik ini pun Allah masih menyambungkan hati kami berdua. Semoga juga sampai di akhirat nanti kelak sehingga saling mensafati. Maka pemirsa, kita perhatikan teman kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Gimana kabarnya? Kabarnya, wah, baik-baik saja. Semoga demikian juga sebaliknya. Alhamdulillah, semoga selalu bahagia, ceria bersama keluarga, dan semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Gimana? Putarannya gimana? Putarannya ada? Alhamdulillah, ada 2 ya? Putarannya ada 3. Oh, 3 ya? Yang pertama gimana? Yang pertama sudah lulus dari UINSA, yang kedua adiknya juga kuliah di kampus yang sama. Kemudian yang satunya mondok di Malang. Alhamdulillah. Ya. Nah, gimana kabar sebaliknya? Ya mungkin hampir sama. Bukan saya 2, masih 2. Ya insya Allah ya 2 itu memang. Dan yang pertama sudah kuliah, 3, ya yang pertama nomor 3 di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua masih di Aliyah kelas 3 mau lulus ini. Ya. Kurang tahu entah nanti melanjutkan kuliah atau tidak. Ya. Kurang tahu. Yang penting mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang berguna dan bermanfaat. Amin amin, itu yang memang harapan orang tua. Ya. Ya. Jadi kalau kita angan-angan itu seakan-akan itu apa hidup itu gantian. Ya. Artinya itu gantian itu begini. Waktu kecil ya. Kewajiban kita adalah belajar yang sungguh-sungguh ya untuk menggapai cita-cita. Jadi fokusnya untuk menuntut ilmu pada waktu usia anak sekolah ya, sampai kuliah. Keluar kuliah berpikir untuk memikirkan pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan walaupun belum dapat memikirkan istri. Berarti mikirnya agak selesai-selesai. Iya. Ya batasannya itu tadi. Setelah dapat istri kemudian memikirkan segera punya momongan. Setelah punya momongan agak besar kita memikirkan anak sekarang. Giliran kita memikirkan anak masa depan. Kalau dulu orang tua kita memikirkan kita sekarang memikirkan anak. Iya, itu timbal baliknya. Itulah apa namanya istilahnya simbiosis. Alhamdulillah, saya sampaikan selamat datang juga di Darul Huda. Semoga dengan kedatangan Ustadz membawa berkah bagi Darul Huda juga. Terima kasih Ustadz. Ini saya ada kerinduan yang dulu juga ke MI Darul Huda. Beberapa waktu yang lalu kita ikut serta memotivasi anak-anak untuk bisa tampil. Iya, sekitar tahun berapa nggih? 2014. Ya cukup lama. Startnya mungkin sekitar 2008 itu ya, dan beberapa kali sampai mendekati 2014, tapi tepatnya lupa ya kisaran. Iya. Yang penting alhamdulillah sekarang. Tapi kayaknya Ustaz masih sama dengan dulu ya. Saya kan sudah berbeda namanya masih. itu subjektif aja, masih tetap semangat dan tetap. Iya, yang penting sehat, sehat ya, bersama keluarga juga sama-sama menikmati hidup bersama keluarga, bersama teman, bersama anak-anak. Pokoknya kita selalu terhibur lah. Ya, resepnya memang gembira. Nah, memang dunia ini katanya lahun wala ibun atau lahun lahun ya. Jadi harus kita senang-senang ya. Senang-senang yang jadi yang menjadi pemain yang senang juga, bukan yang sedih. Iya, betul gitu. Terus gimana aktivitasnya? Alhamdulillah aktivitas di Surabaya ya mengajar karena itu. Masih di yang tua ya? Masih. Alhamdulillah istiqomah. Semoga istiqomah melahirkan karomah luar biasa. Bagi Ustaz sendiri maupun bisa manfaat walaupun kadang-kadang juga di tempat lain. Nah, maksudnya di tempat lain? Ya ikut mengajar di tempat lain. Oh gitu. Saya kira yang penting nilai manfaat. Iya. Lo basicnya orang berilmu kan gitu, harus manfaat di manapun dengan ilmunya. Ustadz sendiri cukup itu ya. Kalau di sini memimpin MI Darul Huda, bagaimana perkembangannya? Anak-anak cukup lebih antusias dari tahun ke tahun? Alhamdulillah, selalu membawa hiburan yang menyenangkan. Namanya anak-anak, dunia anak-anak itu memang lucu kan, dunia lucu. Ya,
Contohnya seperti apa? Lucunya? Lucunya anak-anak kita ngajarkan menemui beberapa problem, tapi sebenarnya itu bukan problem. Bisa dianggap problem, tidak dianggap problem karena masih anak-anak, malah tidak dianggap problem. Tapi juga butuh penyelesaian. Itu kan nikmatnya kan seperti itu, tinggal pengalaman sendiri. Karena anak walaupun salah, atau walaupun seakan-akan dosa kan tidak berdosa. Ya itulah namanya seni, kalau mengajar itu menemukan hal-hal seperti itu. Kadang gini betul, kita kan di lembaga dasar. Kadang kita ingat apa namanya motivasi daud-daudnya para ulama, para masyayikh, para kiai-kiai sepuh ya. Kan begini, diantara yang sering kita ingat kan, karena sekarang trending kan Gus Bah otomatis kan merujuk pada gurunya Mbah Mun. Mbah Mun kan dawuh, ngajar anak itu gimana? Masih ingat ya? Tahu pernah ya? Ya. Ngajar itu jangan niat untuk memintarkan anak, begitu. Anak itu memang kalau memang apa istilahnya itu punya talenta sendiri. Iya, yang penting ngajar, ya benar begitu aja. Karena kita nggak tahu perkembangan anak ke depan kan nggak tahu juga. Dan itu memang seharusnya betul. Jadi perkembangan anak ini secara kalau kan saya kan memang memakai ilmu titen. Artinya tidak secara tidak saya manuskripkan. Jadi beberapa perkembangan anak itu saya lihat ada anak-anak yang nakal-nakal saya hafal. Tapi setelah SMK-nya luar biasa ada prestasi, atau yang ke SMK Bibi. Padahal dulu anak ini yang katanya itu nakal kan gitu. Jadi artinya pada saat di usianya yang sebelum melanjutkan jenjang yang lebih tinggi itu kelihatannya nakal, tapi ternyata berikutnya luar biasa berprestasi. Bahkan anak mulai saya catat kronologinya itu mulai kelas 1, bukan mulai TK malah, mulai RA. Sampai kelas 5 itu saya catat ada perubahan yang sangat frontal, perubahannya meningkat. Jadi ada salah satu murid saya sebutkan namanya aja biar nanti nggak enak. RA-nya kan tahunnya uniknya kan mulai kelas 1, 2, 3 itu. Kalau datang kan mesti terlambat, jam 8 sampai di sekolah. Terus saya tanya background asal mulai sekolahnya di RA kan. Saya tanya di RA dulu kayak gitu. Terus pada waktu itu kan masih ada dulu kan ada kegiatan di tingkat kecamatan, ada lembaga cerdas cermat dan begitu. Nah, si anak tadi pada kelas 5 ikut. Tapi luar biasa di kelas 5 itu. Mulai kelas 4 itu kelihatan meningkat prestasinya. Kelas 5 itu baru sangat tajam meningkatnya. Sehingga dia masuk ke ikut peserta cerdas cermat tingkat kecamatan. Masuk nominasi. Itu luar biasanya. Faktor apa itu kira-kira kok bisa? Nah, itu saya nggak tahu Pak, faktornya. Itu ya saya nggak tahu dan belum sempat. Tapi yang jelas meskipun yang jelas hasilnya itu ternyata lebih baik. Tapi sebenarnya harus kita teliti sebenarnya, karena kita penasaran. Cuma dari segi kehadirannya itu, dan juga sebenarnya di kelas 1 kan kurang bahasa nonjo, kak pateng rekenan. Nah, tiba-tiba pada itu ada event-event tertentu, anak ini termotivasi, meningkat mengalahkan anak-anak yang lain. Di kelas 5 itu baru puncaknya dia bisa masuk nominasi kecamatan. Nah, sekarang ini anaknya malah punya usaha yang punya servis HP juga, apa namanya istilahnya, lupa saya. Ya, berarti dia sudah menemukan. Sama juga Ustaz, pengalaman saya ada anak itu kelihatan nakal, tapi ternyata meskipun pelajarannya kurang, tapi ini di sisi yang lain ternyata punya talenta lain. Dia pandai bermain musik, bahkan pandai juga musikalisasi puisi dan lain-lain. Berarti tugas kita hanya mengajarkan saja. Kalau ada hal-hal lain, kok ada kemajuan, berarti kita dukung gitu. Iya, itu intinya. Alhamdulillah saya senang sekali bertemu dengan Ustaz Nur Aziz Asmuni, MM ya. MPD Ustaz. MPD gitu. Ya, saya juga senang sekali Ustaz Saiful Anam ini MPDI. Ya, sama-sama kita bisa menempuh S2. Ya, saya masih seperti dulu mencintai syair-syair dan
mengembangkan, mengumpulkan karya-karya itu sekaligus mengajar. Jadi hobi itu katanya harus punya kesetiaan. Gitu jadi ya? Setia. Kalau hobi saya itu memang sejak yang setia itu hobinya atau orangnya setia? Orangnya setia pada hobi tersebut. Ternyata senang syair, sampai sekarang masih senang dan bisa macam-macam ya. Kadang saya bacakan, yang Ustadz tahu kadang-kadang melihat di FB, saya iyalah itu. Sebenarnya saya kan juga ya jarang sih buka FB. Kadang kan saya lihat juga. Lalu banyak juga di situ ada yang nanggapi. Biasanya yang pasti saya tahu itu ya siapa? Sekarang menjadi dosen di Jember itu. Pak Iyat. Ini biasanya. Iya, itu saudara teman kita yang juga karirnya cukup. Di Mojokerto asalnya kan penyuluh. Asalnya penyuluh dia. Pak Iyat itu penyuluh, kemudian dia mutasi menjadi dosen setelah S3. Ya, bagus lah. Kita saling mendukung pada teman-teman. Oh ya Ustadz, pada untuk kali ini anak-anak yang kelas 6 yang mau menyongsong ujian ini, kalau dibanding tahun yang lalu kita kira lebih mudah atau lebih berat untuk menyiapkannya? Kalau menyiapkannya ya secara sistem kan sama saja untuk sistem kan proses lebih nurut-nurut yang periode ini atau gini, yang jelas di tahun ini kita kan lebih siap. Artinya pengalaman tahun kemarin ada beberapa kendala sedikit itu kan ya harus kita minimalisir sehingga itu tidak terulang lagi gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang lumrah lah yang terjadi. Saya dengar informasi itu MI Darul Huda sudah mulai dikenal lebih baik ya, terutama ada channelnya juga dan ada kegiatan-kegiatan yang bisa dipublikasikan. Nah ini resep ini, gagasan ini sudah, atau artinya di lingkungan sini sudah memberikan itu inspirasi bagi sekolah lain atau madrasah lain kira-kira? Ya bisa dengan begitu karena beberapa tanggapan dan komentar dari pengawas juga ada. Cuma begini, kalau tentang perkembangan MI Darul Huda ini dengan podcastnya, itu kan secara nggak sengaja seakan-akan ya saya oleh Allah dipertemukan dengan sampean gitu. Sehingga ada orang ahli IT namanya Pak J itu yang yang Pak J punya peran. Tapi sebelumnya kan ada cikal bakal, di sini ada studio waktu itu namanya apa? Ya, saya ingat radio ya. Iya, radionya. Radio apa namanya lupa. Ramida. Iya. Ramida FM. Tapi nama midanya tetap ya, meskipun berubah ada midanya. Meskipun sekarang sudah beralih podcast karena era digital. Ya, era digital sehingga kita mengikuti. Alhamdulillah. Itu di luar perencanaan, sungguh di luar perencanaan. Jadi ada Pak J itu yang juga alumni Darul Huda. Alhamdulillah Pak J-nya sangat loyalitas sekali. Dan secara tidak kelihatan sebenarnya kalau dia itu mampu di IT-nya luar biasa. Terus akan menjadi ikonnya Bapak dan kontribusi terhadap alma maternya juga berarti. Iya, otomatis begitu. Iya. Dan gini dikembangkan. Pengawas madrasah kan dan juga begitu. Jadi sebenarnya ada beberapa tanggapan dari PJ Abdul Ma'arif, dari pengawas madrasah juga, dari teman-teman kepala madrasah, dari KKM juga, banyak lah yang alhamdulillah. Bahkan ada guru dari lembaga lain yang ingin pindah karena ini lebih maju, katanya begitu. Alhamdulillah juga. Nah, di antara malam ini kan alhamdulillah Kemenang Kabupaten kan juga sekarang punya podcast. Ya menjadi guyonan aja teman-teman begitu. Iya. Jadi respect atau progres cepat. Kalau sekarang eranya banyak orang berpodcast ya perlu dimunculkan di madrasah untuk punya podcast sebagai corong atau medianya itu. Ya gitu, alhamdulillah. Kita ini nampaknya itu Ustadz ya, tidak terasa
orang mengatakan sudah tidak milenial lagi. Iya. sudah berumur katanya. Padahal kita kan merasa masih muda ya. Ya itulah karena perasaan kan masih muda. Karena saking enaknya hidup dengan fasilitas ya digital yang luar biasa zaman ini. Dimudahkan oleh Allah ya dengan akses apa saja. Dengan bahkan beli apapun dan sebagainya dimudahkan oleh Allah. Sebenarnya itu ya bisa kita nikmati juga itu ya harus kita sikapi juga, harus hati-hati juga. Contohnya yang sering terjadi kan ya ada beberapa kasus karena mudahnya kita memainkan HP itu ya, di genggaman kita dengan belanja sambil tidur di dalam kamar bahkan di WC pun bisa. Saking mudahnya. Nah, jadi ada minus plusnya. Nah, makanya itu kita sikapi di anak-anak. Ya. Apalagi sebagai dua mata pisau ya. Iya. Jadi dua mata pisau. Untuk kebaikan, untuk keburukan. Itu kan betul harus kita bimbing. Makanya mungkin kan beda ya. Coba nanti bisa saling cerita karena sudah kan di mana ini anak-anak di mulai remaja kan sudah ya anak usia pubertas, anak SMA. Nah, saya kan di anak-anak dasar mungkin beda ya. Iya. Nah, jadi cuma begini, awal-awal kita di MI Darul-Hidayah mengadakan ujian istilahnya kan CBT. Awalnya dapat protes dari beberapa wali murid, yaitu rumah aja karena belum tahu kan, belum dapat penjelasan. Nah, sebenarnya CBT pertama kita pakai laptop, ada juga pakai PC komputer. Nah, karena masih pertama kita kan masih belum mampu menyediakan. Sehingga ada beberapa protes dari murid. Alhamdulillah pada intinya tertangani lah. Ya, dan jadi dengan baik. Kemudian kan tahun berikutnya bisa berjalan ya. Artinya CBT ini kan bisa dikerjakan asesmen anak-anak ini kan bisa dikerjakan dengan HP. Nah, baru di sinilah kita berpikir agar HP itu betul-betul digunakan semanfaat mungkin. Karena gini, masa sekarang ini kan hampir tiap anak mulai kecil pun punya HP. Bahkan mungkin anak usia istilahnya masih balita, usia 2 tahun itu sudah dipegangi HP. Beberapa rumah tangga seperti itu. Pegang HP. Sekarang coba pernah saya saya gali, saya tanya, saya buka angket, baru angket, tiap anak punya HP. Iya. Nah, karena anak udah punya HP, iya, sehingga ada ini beberapa kelas yang punya TV digital, cuma pakai HP juga bisa. Nah, karena udah punya HP, karena kayaknya nggak bisa ditolak. Makanya anak-anak ini kita dampingi agar HP ini digunakan sebaik mungkin. Dan kita rahasia HP itu. Itu di tingkat kita. Awal-awal itu lucu lah. Terus kalau di sekolah itu gimana? Memang hampir mirip Ustaz. Cuma mereka remaja, jadi kalau ada yang terkait problem atau menyikapinya lebih cepat gitu aja. Tapi kalau yang memanfaatkan tadi yang seperti dua mata pisau tadi, ya tinggal mereka karena sudah lebih besar ya dibanding yang di sini usia SD atau MI sama tingkat SMA atau aliyah. Jadi mungkin secara umum di lembaga yang Ustaz ngajar itu ada nggak semacam batasan yang tertulis bagi anak-anak, peraturan yang memakai HP itu misalnya harus gini, waktu belajar itu gini, ada nggak? Ya, memang diharap itu pada saat belajar itu menonaktifkan, tapi kalau dirasa perlu karena sumbernya itu belajar ada di situ ya diperbolehkan. Jadi hampir semuanya mirip seperti itu. Iya Ustaz, hampir lupa. Kaitannya dengan sekarang ini kan setelah digitalisasi itu marak dengan literasi ya. Coba literasi di sini cukup bagus perjalanan, ada yang mungkin mengarang atau apa? Ya alhamdulillah. Tahun kemarin kita kan itu, ya mulailah itu kan mulai awal kita menerbitkan buku antologi karya anak-anak. Oh, sudah punya antologi? Iya banyak sekali, insya Allah nanti kalau itu saya kasih bukunya.
Nah, Jadi kumpulan apa itu? Puisi, puisi-puisi cerpen, anak-anak dan pantun. puisi. Dan anak-anak. Dan Bapak dan guru juga ada tersendiri dan anak-anak juga. gurunya juga berkarya. Iya, gurunya juga. Harus Kemajuan, anak-anaknya kemajuan. berkarya masa gurunya tidak. Iya, iya, kemajuan. Dan itu kita launchingkan di kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Mojokerto. Bukunya itu. Alhamdulillah sambutan dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Mojokerto bagus sekali. Dan juga seringlah kita MOU dengan kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Mojokerto. Kadang kita ke sana, anak-anak ke sana untuk menjelajah buku-buku yang ada. Dan kadang juga dari sana dengan perpustakaan kelilingnya ke sini itu sudah terjadwal dengan baik dan terlaksana, alhamdulillah. Dan kadang juga, alhamdulillah Ustaz, kita mewakili lomba literasi yang diadakan Dinas Perpustakaan tingkat kabupaten sampai tingkat Jawa Timur, alhamdulillah. Kita maju ke Jawa Timur 2 kali. Ya, alhamdulillah. Sebuah capaian yang cukup bagus. Iya. Kalau di tempat saya Ustadz itu juga ada kumpulan puisi dan cerpen. Nah kebetulan saya itu Ustadz di sana itu termasuk pembina majalah sekolah. Oh gitu? Iya, yang disingkat Masapat, majalah SMA atau apa. Ya artinya ya alhamdulillah murid-murid kita di sini berkembang literasinya, di sana juga bisa mengembangkan bakatnya ditulis. Kalau tidak bisa melahirkan tulisan itu ya ketinggalannya. Dulu ulama-ulama kita itu banyak yang jadi luar biasa. Luar biasa pengarang atau penulis nasihat-nasihat dalam kitab-kitabnya. Iya, termasuk. Berarti itu patut kita kembangkan di literasinya ini. Harus, dan sebenarnya juga anak-anak kita juga harus kita kenalkan pada kiai-kiai kita yang betul-betul masuk ke dunia keilmuan yang luar biasa. Sampai berkarya dengan beberapa banyak kitab-kitab yang dikarang. Sebenarnya kan banyak anak kita yang belum tahu. Sehingga motivasi untuk menuju ke situ itu seakan-akan sekolah itu untuk bekerja. Seakan-akan begitu. Dan tulisan itu punya sejarah yang panjang. Iya, sejarah dan saksi. Pesantren itu memakai kitab-kitab. Iya. Ada orang bijak mengatakan gini Ustaz, tulisan itu bukan sekedar budaya, akan tetapi memperpanjang sejarah. Betul ya? Iya, bukan hanya budaya nulis, tapi sejarah panjang dari tulisan itu bisa kita gali. Iya, betul sekali. Ya, logis kan? Saya ingin tahu Ustaz, kalau biasa untuk upaya untuk membukukan dari siswa, yang menarik tadi itu karena di sekolah-sekolah lain itu jarang. Dari guru ya, itu sekilas kalau Ustadz perhatikan karyanya cukup bagus ya. Apa ada yang diingat satu bait atau apa? Wah, kalau saya ya itu yang gak ingat. Karena sendiri itu sebenarnya lucu sekali sebenarnya. Itu kan sudah terinclude di program perpustakaan. Akan ada 4 atau 5 pustakawan kan di Darul Huda ini kepengurusannya, yaitu yang energik dengan kemandiriannya, terus dia punya ide seperti itu pada waktu mengambil event HUT RI kemarin tahun 2003 kemarin. Nah itu terus dia mengambil event itu, saya setujui kan, ya saya setujui. Terus dia mengadakan awalnya itu ingin memunculkan potensi anak. Mengadakan lomba pantun puisi cerpen dan sebagainya. Setelah itu yang kedua langsung dibukukan lagi untuk karya yang baru lagi, yang kedua dari anak-anak. Kemudian guru-guru juga begitu. Lah pada itu endingnya, lupa saya belum buat. Langsung mendadak itu saya buat mendadak. Dan lupa juga belum saya kasih judul. Langsung dihubungi, saya baca dulu, silakan kira-kiranya membuat karya dengan dadaan itu juga berat ya. Iya ya, sebenarnya ya bukan berat, beratnya kan kita lihat kualitasnya. Iya. Artinya perlu berulang-ulang menulis supaya ada ketajaman. Mestinya kan pertama, terus kita baca berulang, mungkin karena kita butuh merenung, besok kita baca lagi,
Kan begitu Baru mestinya kan begitu. disajikan. Kan Karena begitu. yakin pembaca kita kan berbagai kalangan. Nah, Siapa tahu itu. karya kita dibaca oleh seorang profesor. Kaget nanti. Ya. Kaget tersenyum-senyum, Iya. lucu. Kalau yang baca anak-anak jelas, oh bagus sekali karya guru saya. Oh ya Ustaz, pada saat ini berkembang mulai literasi macam-macam, ini ada rahasia nggak Ustaz selama memimpin di MI Darul Huda ini? Bisa berbagi ini ke pemirsa juga ini? Sebenarnya sih bukan rahasia. Atau Alhamdulillah kan apa itu? kita Semacam semua resep. ya kita sangat bersyukur. Karena mulai dari yayasan, komite dan guru semuanya kan kompak. Semua kompak, terus kita punya misi dan visi yang bersama untuk memajukan. Makanya di situ salah satu visi misinya kan apa, memudahkan literasi anak-anak, gitu kan. Kompak dan saling mendukung, guru-gurunya juga begitu. Nah, terus saya secara pribadi juga sangat mendukung, jangan punya prinsip kalau bisa harus ada perubahan yang lebih baik, kan begitu. Dan itu pun di luar apa namanya rencana kita, alhamdulillah. Terus ada program-program dari PWLB Ma'arif yang kerjasama dengan dari Australia itu saya itu termasuk fundingnya juga dari sana, sehingga kita dilatih selama hampir 4 bulan. 4 bulan dilatih, yang apa tutornya, mentornya yang ditunjuk dari PB. Nah, dari situlah alhamdulillah di Puri ini ada 6 lembaga yang ikut di pelatihan numerasi. Kan insya Allah se-Jawa Timur ada enggak 6 itu 8 kabupaten. Yang Mojokerto kebagian yang numerasi, terus Mojokerto yang tertunjuk Puri, Puri yang lebih mengerucut lagi Darul Huda. Alhamdulillah. Dan ikut pameran beberapa kali di Hotel Denwijaya, kemudian di Yunisma di Jakarta 1 kali. Alhamdulillah. Cukup itu ya, runtut dan ingat peristiwanya. Iya, peristiwanya yang ingat. Tapi detail waktunya, tanggalnya ya belum ingat. Alhamdulillah itu merupakan peristiwa yang menyenangkan lah. Karena di situ kan dibangun untuk memanfaatkan bahan-bahan bekas menjadi media belajar. Yang kita senangkan begitu. Terus gimana kalau di lembaga yang kalau di saya memang itu Ustaz, saya kalau di tempat saya atau aktivitas saya di Surabaya memang selain mengajar itu ikut di lembaga atau pengembangan di kesenian. Saya juga aktif di Dewan Kesenian Sidoarjo dan juga teman-teman, terutama sampai sekarang ya. Sampai sekarang kadang baca puisi. Bulan Ramadan kemarin luar biasa. Jadi itu apa, kepuasan batin masing-masing orang itu beda-beda ya. Iya betul. Jadi tadi seni memimpin Ustadz punya, tapi saya seni bersastra punya. Itulah. Jadi ada apa? Ada kepuasan batin masing-masing. Nah, jadi itu warna hidup kan begitu. Jadi kita lama tidak ketemu dan saling bercerita pada saat kerinduan kita, alhamdulillah dipertemukan Allah malam ini, sehingga bisa meskipun hanya potongan-potongan cerita, tapi yang jelas memberikan motivasi kita. Mungkin bisa dicuplikan beberapa bait puisi untuk beberapa puisi saya untuk pemirsa Darul Huda terutama. tadi bahkan sempat saya baca. Tadi mendadak ya tadi ya, ngarangnya ya tadi ya. Puisi yang memang sudah ada bahan, tinggal mengembangkan. Gitu ya. Ya jadi, kalau bahan kan sudah lama tersimpan di otak kita. Iya, kadang-kadang coretan-coretan yang masih belum jadi itu bisa di ibarat sebuah adonan itu bisa diperbagi. Ya kalau dari bait-bait puisi saya itu jarang yang ingat kalau tidak membawa bukunya. Tapi yang jelas alhamdulillah ada manuskrip karya saya itu sudah siap sekitar 10 judul. Ada Imajinasi. Ada yang dibukukan ya? Ada. Ya sudah. Sebetulnya membukukan itu sejak pada saat mahasiswa antologi. Untuk yang ini. Yang ISBN? Yang ISBN belum. Melangkah ke sana.
Nah ini melangkah ke aja sana. yang karena Tapi karya manuskrip Daruda sudah yang baru ontologinya itu sudah wah, sini yang saya yang sudah lama apa menekuni malah ketinggalan. karena fokusnya di karya. Ya, Kita fokusnya di karya dan tampil-tampil, akhirnya iya. perbukuannya ketinggalan. Ya ini dengan Ya, bincang-bincang kayak ini gitu. menyemangati saya untuk Iya. segera dibukukan. Iya betul, semoga segera terrealisasi. Amin, Dan amin. saya kan personal. Nah, saya di sini kan di lembaga. Ya, Banyak jadi, yang nangani lah, corong. Iya, hanya yang mendukung karena tim Iya, ya. banyak mendukung Kalau tim. sendiri itu, ya. Cuma yang saya ingat itu ada judul yang tentang pendidikan dulu saya tulis itu, kasihan kau pendidikan. Yang intinya itu ternyata orang-orang yang lahir banyak dari kalangan pendidikan itu ironinya itu banyak yang sarjana-sarjana dan orang-orang pinter itu yang masuk penjara itu dari pendidikan. Makanya saya beri judul itu yang saya ingat. Aduh kasihan kau pendidikan, selalu menjadi apa untuk yang disalahkan. Padahal pendidikannya itu sudah memberikan baik. Yang salah itu orangnya. Oknumnya. Oknumnya. Oleh pendidikannya. Itu. Iya. Gitu, Ustaz. Ya, wah itu kesalahan yang intinya. Iya, luar biasa itu yang sangat berbahaya sekali. Kalau ada pola pikir seperti itu, umpama. Padahal yang salah itu orangnya kok pendidikannya. Iya. Nah, itu bahaya oknumnya sekali. lah. Akhirnya pendidikan yang disalahkan. Ya, karena kalau itu sampai melekat dan menjadi sebuah keyakinan, atau katakanlah yang di penjara itu mewakili sebuah instansi pendidikan, kan berbahaya sekali. Sehingga nanti bisa jadi yang disalahkan itu nanti kurikulumnya. Ya. Asal turun berkembang lagi yang disalahkan ya otomatis pengelola negaranya. Bisa jadi menterinya, DPR-nya, salah semua nanti negara ini. Pola pikir seperti itu tidak bahaya sekali sebenarnya. Makanya kan butuh kecerdasan, dan yang bisa membangun kecerdasan kan otomatis kan kita namanya selaku pendidik. Ya, kita yang memang memilih dari jalur di bidang pendidikan ya kita ikut apa pada saat apa ada peristiwa-peristiwa itu ikut bersedih kalau oknum-oknum. Ya sebenarnya saya tahu kalau waktu di Cak Apal itu sudah punya hobi dan suka apa di meluapkan dalam bentuk tulisan sebenarnya udah lama saya mulai satu dulu. Saya tahu sebenarnya. Iya. Ya mungkin karena peluapan emosi kan ingin berupa tulisan, zauknya, rasanya, kenikmatannya maupun pokoknya rasa kan macam-macam, ada rasa gembira, rasa sedihnya, kepingin ditorehkan dalam bentuk sebuah tulisan. Itu sebenarnya kan kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Bahkan saya kasih mutu begini, Ustaz. Apa? Kreativitas tanpa batas. Untuk menyemangati diri saya sendiri. Ya, jadi betul ya. Iya betul kan ya. Kreativitas tanpa batas. Supaya tetap semangat. Ya terbatasnya kan ya hanya dibatasi oleh apa kira-kira. Ya semangatnya itu tidak terbatas, tapi ya yang penting itu semangat gitu saja. Ya alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah kita saling mendoakan supaya sama-sama sehat dan mudah-mudahan bisa bersua kembali dan bisa temukan kopdar kalau istilah sekarang, kopi darat lagi. Sekarang itu anak-anak ya termasuk anak-anak baik mulai dari anak-anak usia TK ya sampai anak remaja sekarang pinter sekali ya. Pinter sekali, cepat menangkap apalagi di zaman media digital itu. Kadang kan ada kisah lucu sebenarnya, orang tuanya tidak begitu mengikuti tapi si anaknya masih kecil udah mengikuti. Sudah lebih ahli. Sehingga itu yang menjadi ironis itu kan berpengaruh pada metode pada TPG. Jadi saya ingat malah Ustaz. Depan saya itu kan ada anak kecil yang ngaji disimak oleh mbahnya. Dan saya tahu bacaannya itu salah, disimak oleh mbahnya. Salah itu. Yang ini bacaannya mak, ya menang akhirnya gak tinggalkan lagi.
Iya, mungkin juga selain banyak yang belajar dari media, Iya. YouTube dan lain-lain. Jadi yang fokus apa menjadi perhatian kita sebagai pendidik kan efek dari ya dari dunia digital seperti ini. Dan sampai ini mengefek membentuk pola pikir anak, akhlak anak yang otomatis nanti masa depannya kan sangat merugikan, yang merugikan masyarakat luas, bisa merugikan dirinya sendiri. Dan ini sebenarnya kan sudah terasa. Alhamdulillah. Kalau di tempat Ustadz kan itu di perkotaan semuanya. Ya, sebagaimana Mungkin Ustadz dulu pernah. saya yakin jelas berbeda bersilaturahmi dengan ke di sana. sini. Karena Ya, ya, pedesaan. memang dari segi situasinya memang berbeda. Enggak, maksudnya mungkin yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Iya. Ustadz kan asalnya kan dari Lamongan. Ya. Tapi asalnya dari Lamongan perkotaan atau sama Lamongan, dengan sini? Desa gitu. Ya, semacam Enggak, artinya desa. begini. Tidak. Artinya apakah ada budaya, kalau di sini ya kan ada budaya anak-anak di sini kemarin tingkat MI saya dulu itu dulu ada kegiatan ishari. Jadi saya dulu masih kecil ikut ishari terbangan. Kadang saya iya, seni hadrah. Seni hadrah itu Indonesia. Saya sering setiap malam minggu itu ke sana, ke Kembang Kuning. Pulangnya ya sampai rumah Sobo gitu. Ada itu yang pertama kan budaya kan gitu. Kemudian dari anak-anak perempuan itu kan ada ikut fatayat, itu hidup jalan. Di sini tuh tiap malam Jumat lagi hampir di musola ramai sekali ada pembacaan Maulid Tiba itu. Dan kalau di masjid itu ishari ya, itu masih jalan. Walaupun sudah dunia digital seperti ini, alhamdulillah budaya itu masih jalan. Kemudian ibu-ibu juga begitu, tiap Kamis di sini itu jalan juga, ada mulai dari Quran ibu-ibu sampai kemudian menjelang asar itu membaca manaqib sampai setelah asar itu mulai pagi loh ya. Sampai setelah asar itu ya membacaan Quran sampai selesai. Alhamdulillah di dusun Tamasari ini itu benar-benar itu masih hidup. Sehingga kan ini menjadi pemikiran saya karena saya itu angan-angan begini. Iya, andaikan ibu-ibu ini nggak ada kegiatan seperti itu, terus lapo di rumah itu. Ya. Iya. Ya, ada yang bahkan sekarang rebana Banjari itu juga. Iya, alhamdulillah. Marak. Anak-anak muda. Ya itu termasuk mengalihkan. Enggak, maksudnya apakah di lingkungan di lingkungan seperti itu? Di lingkungan desa tetap ada, tapi di lingkungan kota yang saya tinggal itu juga bahkan juga ada komunitas-komunitas ibu-ibu yang rebana, bapak-bapak Banjari ada. Bahkan itu, kalau saya tinggal di rumah satu kan itu ya kan perumahan kan ya. Kalau saya bertetangga perumahan dan kaplingan itu bahkan kebetulan Ustadz di kampung yang Banjari yang saya tinggal itu ketua seni budayanya saya. Dan itu latihan Banjari. Yang ibu-ibu itu rebana, ada namanya rebana Khairun Nisa. Kalau yang bapak-bapak itu Banjari Gerbat Santri atau Gerbat itu gerak batin. Ada, artinya ya karena memang yang memimpin seorang sastrawan, seorang seniman ya gitu, namanya keren gitu. Jadi, artinya namanya keren itu bisa dirasakan di hati, di pikir kita itu berbeda. Itu dari takmir kami yang memberikan. Tetap. Artinya budaya-budaya itu yang melembutkan hati dengan nada, dengan apa, tetap ada. Pengalaman Ustadz sejak kecil tadi masih ada. Masih ada ya? Artinya kemarin itu pas haulnya Mbak Sunan Ampel itu secara tidak sengaja saya bertemu dari tim ishari dari Lamongan yang kebetulan satu desa menyapa. Ya, ternyata dari beberapa daerah itu diundang oleh pihak penyelenggara haul Masjid Ampel, haul Sunan Ampel. Nah itulah itu salah satu kalau terkait itu sempat menjadi sorotan kita dan itu kan memang nggak lepas dari tugas kita sebagai pendidik. Nah, kalau kita lihat di tugas kita sebagai pendidik kan salah satu fungsinya kan memang tidak hanya di lembaga pendidikan formal aja, tapi di masyarakat kan. Masyarakat juga. Jadi imbasnya
selain dari kelembagaan sekolah juga memberikan manfaat bagi masyarakat di lingkungan. Ya, otomatis. Itu. Yes, yang penting itu menjadi ilmu yang manfaat. Ya. Kira-kira ada yang perlu dibahas lagi? Ini sebetulnya ada puisi saya tapi di sini. Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa, coba jadi saya juga tadi Ustaz tanya barangkali ada yang ingin disampaikan pemirsa supaya wah, itu penting sekali agar ini pemirsa tahu kalau Ustaz itu betul-betul mendalami. Iya. Nanti kalau nggak ada buktinya. Nah iya. Dikira kita ngomong toh. Iya. Ini coba. Baik. Close gitu bacanya. Bisa. Dengan ekspresi juga. Saya ingin tahu. Tanya saya itu kemana-mana sering bawa buku kumpulan puisi, pas ini tadi tidak membawa, sehingga berupa lembaran-lembaran saja. Kalau tadi kita bincang-bincang tentang pendidikan ini ketemu puisi yang berjudul Untuk Apa Selembar Ijazah. Ini barangkali ada kaitannya sedikit. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kebetulan ini kan mau sudah anak-anak mulai dari aliyah ke bawah itu sudah semen semuanya. Baik. Untuk Apa Selembar Ijazah. Karya Nur Aziz Asmi. Untuk apa selembar ijazah kalau membuatmu merasa gengsi saat bekerja dengan pilih-pilih jenis pekerjaan? Untuk apa selembar ijazah kalau hanya melahirkan kecemasan-kecemasan lunglai menghadapi masa depan, tak mumpuni dan ahli dalam bidang pengetahuan, padahal sudah dipilih bidang yang terbaik? Untuk apa selembar ijazah jika akhlak kesadaranmu semakin jauh dari keteladanan dan tuntunan? Untuk apa semua cita-cita kau kejar kalau kau tak mampu menggunakan logika, hanya bangga dengan selembar ijazah? Tepuk tangan. Luar biasa, luar biasa. Ini ya sedikit sindiran untuk diri sendiri maupun yang mendengarkan. Luar biasa, pemirsa. Sangat kita harapkan bisa berkomen, mengomen ini terutama tadi puisi yang dibaca oleh Nur Aziz Asmi tadi. Luar biasa sekali. Itu tahun berapa itu? Kalau di sini ini terhitung kalau di sini masih baru ini. Masih baru, 31 Agustus 2023. 23 kemarin. Ada. Berarti usianya belum 1 tahun ya? Gitu. Iya. Jadi ini ada karya-karya. Mungkin sebelum itu para pemirsa saya carikan lagi. Karena kita tadi itu bincang-bincang secara umum pendidikan juga literasi dan kita memang temannya kan bincang-bincang. Pokoknya obrol sana kemari. Obrolan temu kangen gitu. Puisi itu saya punya pengalaman, saya menekuni puisi, tapi teman-teman itu wis kon niku pancet ae kanggo apa puisi. Nah, saya itu ingat sehingga saya tulis puisi begini. 14 Agustus 2021 ini, kau bilang untuk apa menulis puisi? Saya diomongin teman itu akhirnya, waduh, mosok gak ono gunane rek nulis puisi. Seperti yang kita bincangkan tadi. Berarti ya nyindir udah lama berarti. Ya nyindir lama. Sudah lama. Kau bilang untuk apa menulis puisi? Karya Nur Aziz Asmi. Kau bilang untuk apa menulis puisi? Apa bisa kau bekerja dengannya? Berpikirlah nyata, jangan hanya pandai bermain kata-kata. Kejar dan raih ijazah, bekal menaklukkan dunia kerja. Berpuisi kau sangka hanya pekerjaan seorang pengangguran, tanpa makna dan tanpa realita. Aku ingin kau mengerti bahwa tangismu bisa kuhentikan dengan puisi, dan kau semangat bekerja lagi. Jadi sindirannya saya balas dengan puisi. Saya tidak memarahi dia, tapi saya cukup dengan puisi saja. Kalau bisa marah juga dengan puisi. Iya, kebanyakan puisi.
senyum juga dengan puisi. Karena Saya sudah cintanya pernah. sudah mengakar. Ya, pernah nggak kira-kira marah dengan puisi itu? Bisa dilukiskan nggak? Bisa diapresiasikan? Ya, kemarahannya seringkali saya ledakkan di dalam puisi. Dalam puisi ya. Iya, seumpama ada apa peristiwa apa yang membuat marah. Gini Ustaz, kira-kira biasanya kan seorang yang menekuni di bidang tertentu, biasanya kan ada profil yang menjadi apa namanya inspirasi dia. Ada nggak profil tokoh siapa misalnya yang menjadi hobi saya puisi? Atau... Saya memang dulu mulai tertarik itu saat Alia kelas 3 ya, mulai Alia ya? 92 dan alhamdulillah apa yang puisi saya pertama kali dimuat di majalah Mimbar Permohonan Agama Provinsi MPA, Kemenak atau dulu Depak. Pada waktu di Alia. Di Alia. Dan karena itu seringkali saya pulang, kebetulan Ustadz mirip karir Ustadz orang tua ini diperbantukan jadi apa untuk bisa dapat MPA juga, jadi di desa kepala madrasah juga. Terus itu dan pengalaman saat itu dapat diberi melalui wesel Ustadz. Zaman sekarang kan dulu kan begitu. Jadi satu puisi seingat saya judulnya Dzikrullah. Dzikrullah. Dan saya itu karena di pesantren tadi temanya keagamaan. Dan diberi honor 7.500. Dan alhamdulillah bisa bertahan sekitar 92 itu waktu itu harga nasi di Jombang masih 150. Masa 200.000 rupiah itu sudah. Berarti udah mahal loh itu kalau tahun 92. Pokoknya artinya itu saking riangnya, ya itu bisa bertahan dengan honor berapa. Nah, 93 tuh saya makan di Surabaya 150 itu sudah Pak. Di Surabaya. Surabaya ini 93. Surabaya saya merasakan itu ya sudah 400 rupiah. Ya artinya di era itu. Karya pada itu di Alia itu berarti sekitar tahun berapa? 90? Seingat saya di MPA itu ketika saya cek di kantor MPA itu ditulisnya 91 tapi sempat ngirimnya itu 92 karena dulu kan malu-malu untuk mengirim. 92 berarti bulan-bulan awal. Kalau bulan akhir kan sudah masuk di Winsa kan, di IAIN kan. Oh iya. Ya, jadi akhir kelas 3 akhir mau lulusan. Berarti mungkin sebelum Juli gitu ya. Sebelum melanjutkan ke S1-nya. Yes, jadi ya. Tapi pada waktu itu apa yang menjadi motivasi untuk bisa berkarya di tulis itu? Apakah awalnya itu secara nggak sengaja menemukan ini terus kepingin memang hobi itu kayak panggilan jiwa. Iya. Lah ya, kadang kan panggilan jiwa itu kan kadang kan awalnya kan terusik. Kan gitu. Terusik entah menulis sesuatu yang tidak pantas atau gimana, atau ada sebuah pelanggaran atau sebuah yang kita kagumi kan begitu. Sehingga pikiran hati kita terusik. Ada juga yang kadang kalau menurut saya sih karena kita mungkin kita katakanlah bermujahadah berdoa kepada Allah, terus langsung kita merasakan ada dampak tersendiri lah di hati kita, terus kita puisikan. Karena kadang kan seperti itu kalau ada inspirasi yang mendorong untuk berkarya. Ya, gimana Ustaz? Yang jelas Ustaz, orang tua saya dulu itu di desa itu sempat menjadi pimpinan kelompok drama Fajar Islam di masa eranya. Berarti ini dan ibu saya itu Kori untuk tingkat kecamatan di zamannya itu menang, cerita begitu. Oh berarti suka seni. Jadi itu Ustaz. Sebelum kita ini sempat mencari barangkali ada puisi satu lagi untuk dibaca. Iya, untuk dipersembahkan. Iya. Sekiranya yang untuk lebih yang lebih bisa dirasakan oleh anak-anak Darulhuda. Artinya yang tertangkap bahasanya itu yang tertangkap, yang bisa dipahami oleh anak-anak Darulhuda mungkin. Mungkin kalau ada. Bahasanya yang sederhana. Untuk kenang-kenangan kita. Anak-anak. Saya aktif di adakah seakan-akan kewajiban seorang hobi
seniman atau penulis puisi atau cerpen, kira-kira apa yang sekarang itu menjadi sesuatu yang wajib harus dilakukan? Ya, Mungkin beberapa poin atau ya. gimana? Jadi selaku menggeluti seni, terutama di bidang bahasa sastra itu merasa apa? Merasa kalau apa itu Ustaz, kalau pas saya itu seringkali menyesal kalau dalam hari ini tidak menulis puisi. Oh gitu. Karena iya, memang saya ada harus secara kuantitas harus banyak, secara kualitas Berarti di setiap juga, momen itu harus ada iya, kesan ya? meskipun tidak setiap hari, tapi seperti saya melakukan ke perjalanan ke Mojokerto ini, saya tadi sudah menulis satu puisi. Saya sempatkan di tempat momennya, karena di situ ada Mojokerto tanggal ini. Kalau saya nulisnya itu pada saat pulang tidak ada momen. Oh gitu ya, berarti harus di Karena, tempat itu ya? Lihat, lini masa itu sangat penting. Seorang mau melakukan perjalanan seumpama ke Ziarah Wali, itu seperti saya ke Malioboro itu, teman-teman berbelanja, saya mojok sendiri menyelesaikan puisi dulu Malioboro. Setelah itu saya bergabung, saya sudah puas, saya dapat oleh-oleh puisi ditulis di Yogyakarta. Dan seorang penyair, seorang seniman kan harus jujur, nggak mungkin saya nulis di rumah di Surabaya saya tulis Jogja, nggak mungkin, nanti akan perang batin, tidak ada kejujuran. Bisa nulis Surabaya, nggak nulis Jogja. Jadi inspirasinya aja yang dari Jogja gitu, tapi langsung Yogyakarta ini, jadi ada kepuasan di situ. Ini semoga juga menginspirasi. Ini kaitannya itu Ustaz, yang tentang pendidikan tadi pada saat Hari Guru saat itu saya. Ini ada judulnya Guruku Mata Air yang Tak Pernah Kering. Ya, coba. Ya untuk para pemirsa perbincangan kita ya bisa. Sebelum kita closing. Sebelum closing, ini kaitannya pendidikan dan lain sebagainya. Ini ada puisi yang juga mudah-mudahan untuk murid-murid MI Darul Huda juga menginspirasi bahwa guru patut diapresiasi. Guruku Mata Air yang Tak Pernah Kering, karya Nur Aziz Asmi. Guruku mata air yang tak pernah kering, menyemai mimpimu yang selalu berdenting pada semangat mengeja masa depan, membasuh kemarau dengan cinta dan ketulusan. Sebagaimana nasihatmu, anak-anakku, berlayarlah, lawanlah amuk gelombang dan kerasnya karang. Bacalah ranum bebuahan masa depan, torehkan langkah perubahan. Bapak dan ibu guru berpesan pada kalian, walau keadaan telah mengubah wajah zaman, semakin hari semakin mencemaskan, semakin hari semakin mendebarkan, semakin hari semakin mengerikan, semakin hari semakin menakutkan, janganlah sampai luntur nilai-nilai keimanan. Akulah muridmu yang selalu membuatmu terluka. Ketika kau ajarkan pelajaran sepenuh hati, aku acuh tanpa henti. Namun kalian, Bapak Ibu guru, tetap tangguh dalam kesabaran. Guru, ustadz-ustadzahku tak kenal lelah, ia membagi ilmu keteladanan dan memberikan contoh keteladanannya, agar murid-muridnya punya karakter sopan bertindak dan santun bertutur, memegang nilai-nilai pekerti luhur, berakhlakul karimah. Terima kasih kami haturkan pada kalian yang mengajarkan kami membaca, yang mengajarkan kami menulis, yang mengajarkan kami bertata krama, yang menorehkan jiwa kami untuk menjadi anak yang berbudi pekerti. Antar guru dan murid saling memberikan spirit, mencintai madrasah, mencintai sekolah, dan membesarkan namanya. Guruku, sehimpun luka pilu
Guruku, terima kasih atas apa yang kau berikan pada kami. Kami ucapkan tetaplah bersabar dan selamat untuk guru-guruku. Tetaplah menjadi pendidik yang penuh keteladanan dan menjadi uswah hasanah. Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya. Ini tadi agak beda ya, ibu sini. Seakan-akan kan ada dialog antara guru dengan siswa dengan anak didik ya. Ya, memang dibuat dialog supaya ada biar puisinya itu tidak monoton. Tidak monoton ya. Ya. Oke, itu ada kira-kira yang nampaknya itu yang bisa mungkin disampaikan untuk motivasi anak-anak, atau mungkin ada yang perlu disampaikan Ustaz untuk nampaknya sudah tersirat di dalam gitu ya? puisi tadi, sehingga cukup Ustaz perbincangan. Luar biasa. Baiklah pemirsa, itu tadi beberapa obrolan berbincang saya dengan Ustaz Nur Aziz Asmuni, SAG MPD. Ya, terima kasih juga pada Ustadz Saiful Anam, SAG MPDI. Alhamdulillah. Nanti takut keliru kalau gelarnya keliru. Alhamdulillah. Ya, semoga pertemuan ini membawa nilai silaturahmi yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan juga saya berdoa secara khusus semoga Ustadz bersama keluarga senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menggapai cita-cita, bisa membagikan anak-anak juga, membanggakan masyarakat, terus keluarga besarnya juga, dan terutama ya nusa dan bangsa ini. Amin. Terima kasih. Jadi luar biasa sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, itu tadi beberapa perbincangan kami antara saya Saiful Anam dan saya Nur Aziz Asmuni. Ya, semoga kita semuanya bahagia bersama pemirsa juga, selalu berbahagia, selalu ceria bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.